Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,69% ke angka 6047. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor nikel dan batu bara yang hari ini terlihat mulai bergerak naik. Apakah kenaikan ini merupakan awal tanda-tanda kebangkitan atau hanya jebakan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Untuk analisa pertama, saya akan coba mulai dari saham-saham sektor batubara. Bisa kita lihat, Adro hari ini naik 4% lebih ke harga 1290. Dan secara tren Adro saat ini masih bergerak sideways. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 150 yang merupakan support, tapi saat retest berhasil naik dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 1300 kembali. Sebelumnya sempat rebound dari support di EMA 150 mendekati harga 1300, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi resisten saat ini di harga 1300, support di EMA 50 di harga 1240 dan garis EMA 150 di harga 1235. Dan di atas ini ada resisten minor di harga 1350 dan resisten lebih kuat di harga 1400. Jadi saat ini memang Adro masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Adro bisa kita amati karena hari ini ada akumulasi lumayan besar. Jadi masih ada potensi untuk break dari harga 1300 dan naik menuju resisten berikutnya di harga 1350 sampai 1400. Dan ingat karena saat ini masih sideways, Adro masih ada potensi untuk turun saat menyentuh resisten ini. Jadi saat ini sebaiknya kita swing trade apabila teman-teman sudah berhasil membeli di daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari ini juga naik 4% lebih ke harga 2150. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya PTBA masih kurang bagus. Trennya secara umum masih downtrend tapi sudah berhasil rebound dari support di harga 2000. Jadi sempat turun tajam ke harga 2000, berhasil bertahan dan saat ini mulai rebound. Tapi jika kita lihat masih ada resisten di harga 2200 dan ada resisten EMA 50 di harga 2220. Jadi masih ada dua resisten yang harus ditembus PTBA untuk mulai bergerak uptrend. Jadi untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2350. Jadi untuk PTBA, trennya atau grafiknya tidak sebagus Adro karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150 ini. Tapi memang saat ini mulai terlihat ada tanda-tanda rebound. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini hanya terlihat adanya sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat sama melakukan akumulasi hari ini setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi untuk PTBA kita harus lebih hati-hati karena saat ini masih di bawah resisten kuatnya. Jadi minggu ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten ini. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat resisten di EMA 50 masih gagal di break. Karena apabila masih gagal di break, PTBA masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 2000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi hari ini juga naik 4% lebih ke harga 1360. Dan dari data ini atau dari grafik ini bisa kita lihat Indi saat ini masih sideways. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berada di harga 1380 dan 1385. Beberapa kali bisa kita lihat Indi berusaha untuk naik di atas kedua garis EMA ini dan selalu gagal break. Setelah itu pada saat turun menyentuh support di harga 1300 masih bisa bertahan. Jadi menarik untuk kita amati saham Indi karena apabila berhasil break, Indi akan mulai bergerak uptrend kembali. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini malah disertai adanya distribusi.
Sekarang asing juga terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, hati-hati untuk saham Indi ini, pertama karena sudah dekat dengan resisten dan kenaikan tinggi hari ini malah disertai distribusi. Jadi apabila kita lihat minggu ini Indi gagal break dari resisten, ada potensi untuk balik kembali menuju support. Tapi apabila kita lihat Indi berhasil break dari resisten disertai adanya akumulasi, kita bisa ikutan entry. Karena apabila terkonfirmasi break, Indi berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 1.500 atau resisten berikutnya. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 ini, maka kedua garis ini akan berubah menjadi supportnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Antam hari ini naik lumayan tinggi 10% lebih ke harga 2.480. Dan kenaikan tinggi ini membuat Antam berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya Antam masih bergerak sideways dan masih berada di atas support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.160. Dan selalu saya jelaskan apabila saya analisa saham Antam ini, walaupun resisten di EMA 50, ada satu resisten kuat di harga 2.500 yang harus ditembus saham Antam walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi untuk saat ini jika kita lihat garis EMA 50 dengan harga 2.500 lumayan jauh. Jadi ini lebih aman karena apabila berhasil break pada saat turun ini akan menjadi supportnya. Sedangkan di sini jika kita lihat berusaha untuk break dari garis EMA 50 langsung menyentuh harga 2.500. Satu gagal break mulai turun kembali. Dan jika kita lihat sebelumnya Antam sempat break dari harga 2.500, tapi saat naik mendekati harga 2.700, Antam mulai bergerak turun. Jadi saat ini juga di atas harga 2.500, resisten berikutnya di harga 2.700. Sedangkan resisten yang lebih kuat di harga 2.800. Dan jika kita perhatikan lagi, pada posisi sini ada gap yang belum ditutupin Antam. Jadi untuk saat ini Antam trennya masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya Antam masih oke, karena masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Dan apabila minggu ini terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi untuk saat ini harga EMA 50 di harga 2.350. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 10% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 5 hari terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi Antam juga menarik untuk kita amati. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah sebelumnya, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan apabila ingin take profit, bisa take profit apabila gagal break di harga 2.500 atau tunggu di resisten kuatnya di harga 2.800. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, memang kenaikan tinggi Antam hari ini membuat Antam ada potensi besok untuk terkena profit taking. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Apabila besok Antam masih lanjut naik dan berhasil break di harga 2.500, teman-teman bisa ikutan entry karena hari ini masih akumulasi besar. Take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh harga 2.700. Atau teman-teman mau tunggu dia pullback dulu, menyentuh garis EMA 50 dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Mau ikutan entry apabila berhasil break atau tunggu dia pullback dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari ini juga naik 4% lebih ke harga 4.930. Dan jika kita lihat di grafik, pergerakan Inco grafiknya hampir mirip dengan Antam. Tapi saat ini Inco sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi bedanya Antam selama ini masih bertahan di atas garis EMA 150, tapi Inco selama 1 bulan terakhir ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Tapi kenaikan tinggi hari ini membuat Inco langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi secara tren ini masih sideways dan sama seperti Antam, walaupun resisten di EMA 50 dan 150 masih ada satu resisten kuat untuk Inco saat ini di harga 5.000 atau di resisten psikologisnya. Dan apabila berhasil break, bisa kita lihat di posisi sini, sebelumnya juga berusaha break di harga 5.000. Setelah berhasil break, maka target berikutnya di harga 5.500.
Sebelumnya juga Brasi Brick saat menyentuh harga 5.500, Inco mulai bergerak turun. Dan pada saat waktu itu Brasi Brick dan naik menyentuh harga 5.500, Inco menutupi gap yang sempat terbentuk awal Maret. Sedangkan masih ada beberapa gap yang belum tertutupi oleh Inco. Jadi jika kita lihat secara tren memang mulai ada tanda-tanda kenaikan, tapi saat ini masih bergerak sideways. MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini juga terlihat mulai masuk melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi Inco menarik untuk kita amati, tapi hati-hati selama masih gagal break dari harga 5.000, Inco masih ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi pada minggu ini Inco berusaha untuk naik di atas harga 5.000 dan gagal, Inco akan turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Dan apabila kedua garis ini masih gagal menahan penurunan dari Inco berpotensi untuk balik kembali menuju support berikutnya di harga 4.400. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil membeli saham Inco, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat gagal break dari harga 5.000. Atau mau hold selama bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 masih oke. Tapi untuk teman-teman yang besok baru mulai entry, paling amannya adalah tunggu Inco berhasil break dari harga 5.000 baru teman-teman ikutan entry. Karena harga 5.000 merupakan resisten yang lumayan kuat. Dan hari ini juga Inco berusaha untuk naik menyentuh harga 5.000, terlihat mulai gagal dan turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.